Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi dengan Ibu Rinawati. Kita akan membahas materi kelas 8, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dengan materi lebih dekat dengan Allah dan mengamalkan sholat sunnah. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang mengerjakan sholat sunnah akan mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah. Namun jika seseorang tidak mengerjakannya, maka dia tidak berdosa. Jadi kalau kita lihat dari pengertian tersebut, sholat sunnah itu kalian kerjakan boleh. Kalau dikerjakan itu mendapatkan tambahan pahala, tapi kalaupun ditinggalkan itu juga tidak akan berdosa. Yang penting yang diutamakan dulu adalah sholat wajib. Kemudian cara mengerjakannya, di antara sekian banyak sholat sunnah, ada yang ditekankan untuk dikerjakan secara berjamaah, ada yang dikerjakan dengan cara munfarid atau sendiri, dan ada yang bisa dikerjakan berjamaah ataupun munfarid. Dari cara mengerjakan sholat sunnah tadi sudah disebutkan kira-kira ada apa saja sih yang termasuk sholat berjamaah. Di antaranya adalah sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat kusuf, sholat khusuf, sholat istisqa. Kemudian yang dikerjakan secara munfarid atau sendiri, jadi maksudnya di sini sholat sunnah itu harus dikerjakan sendiri. Kalau dikerjakan berjamaah maka tidak sah atau tidak diperbolehkan. Yang pertama adalah sholat rawatib. Rawatib itu ada dua ya, qobliyah dan ba'diyah. Sedangkan hukumnya itu ada dua. Nanti dijelaskan lebih detail di belakang. Yang kedua, tahiyatul masjid. Yang ketiga, sholat istikharah. Kemudian sholat yang dikerjakan, sholat sunnah yang dikerjakan baik secara munfarid atau sendiri dan dikerjakan berjamaah antara lain tarawih, duha, tahajud, dan sholat tasbih. Yang pertama, kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Yang pertama yaitu sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri, yaitu bertepatan dengan tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Hukum melaksanakan sholat sunnah ini adalah sunnah mu'akkad atau sangat dianjurkan. Waktu untuk melaksanakan Idul Fitri adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincir matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Kemudian tata cara sholat Idul Fitri, yang pertama adalah membaca niat Idul Fitri, yaitu usolli sunnatan li'idil fitri raq'ataini mustaqbilal kiblati. Kalau kalian jadi makmuman lillahi ta'ala. Kemudian membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, sambil mengangkat kedua tangan. Kemudian membaca doa iftitah, membaca takbir sebanyak 7 kali. Di luar takbiratul ihram, di antara takbir itu membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu akbar. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, rakaat pertama disunahkan membaca surat Qaf atau Al-A'la pada rakaat kedua, pada rakaat pertama. Kemudian ruku, sujud, dan seterusnya hingga
seperti biasa sholat seterusnya ya. Yang kedua adalah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Kurban atau Idul Adha. Sholat sunnah ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dengan demikian, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan sholat Idul Adha. Bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, hukum melaksanakan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi kalau orang yang sedang berhaji di Tanah Suci, itu mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Tapi kita, selain di kota Mekah, itu kita disunnahkan atau hukumnya sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian tata caranya itu sama dengan sholat Idul Fitri, hanya yang membedakan adalah niatnya. Usolli sunnatan li'idil adha raq'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Lanjutnya, sholat sunnah khusuf. Sholat sunnah khusuf atau khusufus syamsi adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad. Pada waktu pelaksanaannya adalah dimulai dari terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Hal yang membedakan sholat khusuf dibandingkan sholat pada umumnya adalah sholat khusuf setiap rakaat terdiri dari 2 kali membaca surat Al-Fatihah dan 2 ruku pada setiap rakaatnya. Tata caranya adalah niat sholat gerhana. Usolli sunnatan kusuf li sahati lillahi ta'ala. Imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian seterusnya seperti sholat pada umumnya. Yang membedakan adalah rukuknya itu setiap rakaat dilaksanakan 2 kali. Kemudian sholat sunnah khusuf itu komari, berarti gerhana matahari. Sholat sunnah khusuf komari yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan ketika peristiwa gerhana bulan. Hukumnya sama, sunnah muakkad, waktu pelaksanaannya terjadi gerhana bulan sampai bulan kembali tampak utuh seperti semula. Tata caranya sholat khusuf ini sama dengan sholat khusuf, yang membedakan adalah niatnya. Yang berikutnya adalah sholat sunnah istiqo, adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan. Sholat sunnah istisqa hukumnya sunnah muakkad ketika terjadi kekeringan. Sebelum dilaksanakan sholat istiqo diharapkan untuk berpuasa 4 hari berturut-turut, selanjutnya bertobat kepada Allah dari segala kesalahan dan dosa, serta menghentikan segala bentuk kemaksiatan dan keserakahan. Pada hari keempatnya, semua anggota masyarakat muslim pergi ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat istisqa. Tata caranya itu sama seperti sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Yang rakaat pertama 7 kali takbir dan rakaat keduanya 5 kali takbir dan diakhiri dengan khutbah. Sedangkan yang membedakan adalah niatnya yang berbunyi usolli sunnatal istisqa'i raq'ataini ma'muman lillahi ta'ala.
Berikutnya, sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid. Nah, yang pertama itu sholat sunnah rawatib, yaitu sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik sebelum atau sesudahnya. Ditinjau dari segi pelaksanaannya, sholat rawatib terbagi menjadi dua. Yang pertama, qobliyah, yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Yang kedua, ba'diyah, dikerjakan setelah sholat fardu. Sedangkan ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua, yaitu sholat rawatib mu'akkad, yaitu sholat rawatib yang sangat dianjurkan, yaitu meliputi 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Sedangkan yang kedua, sholat rawatib ghairu mu'akkad, ini yang cukup dianjurkan. Yang kedua, meliputi 2 rakaat sebelum sholat zuhur selain 2 rakaat mu'akkad ya. 4 rakaat sebelum sholat asar dan 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya. Tata cara sholat rawatib. Sholat rawatib dikerjakan sebagaimana sholat biasa. Adapun perbedaannya hanya terdapat pada niatnya. Niat disesuaikan dengan sholatnya apa dan kapan waktunya. Apabila sebelum sholat fardu dinamakan qobliyah, jika sesudah sholat fardu dinamakan ba'diyah. Contoh niatnya, misalkan kalian sholat sebelum zuhur. Usolli sunnatad duhri rok'ataini qobliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Aku niat mengerjakan sholat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Contoh yang kedua, sesudah isya atau ba'diyah. Usolli sunnatal isya'i rok'ataini ba'diyatal mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Yang berikutnya, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Sholat ini disunahkan bagi setiap muslim ketika memasuki masjid. Sholat sunnah ini merupakan rangkaian adab memasuki masjid, sehingga jika kita sudah masuk ke dalam masjid, hendaknya sebelum duduk kita mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian tata caranya adalah dimulai dengan takbiratul ihram bersamaan dengan mengangkat tangan. Seseorang hendaknya berniat melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Sebelumnya untuk memantapkan, silahkan lafalkan niatnya. Usolli tahiyatul masjid rok'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Dilaksanakan dengan 2 rakaat, 1 kali salam, membaca Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun pada rakaat pertama, dan rakaat keduanya membaca surat Al-Fatihah. Kemudian ditutup dengan salam. Yang berikutnya, sholat istikharah, yaitu sholat sunnah 2 rakaat dengan maksud untuk memohon petunjuk kepada Allah dalam melakukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Waktu yang terbaik dalam melaksanakan sholat istikharah adalah saat pertengahan malam akhir, sebagaimana waktu sholat tahajud. Kemudian, tata caranya adalah membaca niat sholat istikharah. Usolli sunnatan istikharati rok'ataini lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, membaca doa iftitah surat Al-Fatihah. Kemudian membaca surat pendek, boleh Al-Kafirun atau yang lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan rukun seperti sholat seperti biasa.
Kemudian ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa la ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub, dan seterusnya. Bisa kalian pelajari. Kemudian sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid dan berjamaah itu meliputi yang pertama sholat tarawih. Sholat sunnah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Hukumnya sunnah mu'akkad, kemudian bisa dikerjakan setelah sholat isya sampai waktu fajar sebelum sholat subuh. Sholat tarawih dapat dilaksanakan 8 sampai 20 rakaat. Tata caranya sama seperti sholat biasa, yang membedakan hanya niatnya. Usolli sunnatat tarawihi raq'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Yang kedua, sholat witir adalah sholat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil, paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Hukumnya sunnah mu'akkad atau sunnah yang sangat dianjurkan, sedangkan waktu pelaksanaannya sholat isya sampai menjelang fajar sebelum sholat subuh. Tata caranya hampir sama dengan sholat yang lainnya ya. Yang membedakan adalah niatnya. Ini ada 2 niat, yaitu niatnya itu witir kan ada 3 rakaat yang dikerjakan 2 kali salam. Jadi yang pertama, salam pertama itu berarti 2 rakaat. Usolli sunnatal witri raq'ataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Usolli sunnatal witri raq'atan, itu yang rakaat keduanya atau salam yang kedua itu 1 rakaat. Kemudian sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha atau waktu matahari mulai menarik sekitar 1 tombak, yaitu sekitar jam 7 sampai menjelang sholat zuhur. Tapi bukan patokan jam 7-nya ya. Jadi sekitar 1 tombak itu kira-kira kalau di negara kita itu sekitar jam 7. Sholat duha dikerjakan 2 rakaat hingga paling banyak 12 rakaat. Tata caranya hampir sama dengan sholat yang lainnya, yang membedakan niatnya. Usolli sunnatat duha raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah mu'akkad yang dilaksanakan pada sebagian waktu di malam hari. Sholat tahajud merupakan bagian dari qiyamul lail atau sholat malam yang langsung diperintahkan oleh Allah. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 dan paling banyak 12. Niatnya juga sama, yang membedakan adalah niatnya. Tata caranya sama, yang membedakan adalah niatnya. Kemudian sholat tasbih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih, yaitu kalau di total itu sekitar 300 kali kalian membaca sholat tasbih. Ini kalau tata cara mengerjakannya dilaksanakan di malam hari, jumlah rakaat ada 4 dengan 2 kali salam. Jika siang hari maka rakaatnya hanya sekali, salamnya hanya sekali. Niat sunnah tasbih. Jika yang pertama niat sholat tasbih 4 rakaat sekali salam. Usolli sunnatan tasbihi arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Kalau 2 kali, usolli sunnatan tasbihi raka'ataini lillahi ta'ala. Tata caranya bisa kalian baca. Hampir sama, yang membedakan setiap gerakan atau rukunnya itu kalian membaca 15 atau 10 kali tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
reminder, perhatikan gambar ya. Ada sebuah kata bijak buat mengingatkan kita. Ada dua hal yang jika keduanya baik, maka pada diri seorang hamba akan baik pula selainnya. Dua hal tersebut adalah sholatnya dan lisannya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kita akan bertemu pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.